Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Handayani. Nah, nomor NPM saya adalah 1901020049. Saya dari Fakultas Tarbiyah, program studi FIB Ekstensi. Nomor ujian saya adalah DU /FT /4650 2019-2020, yang mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah PKN yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Buya Andri Nurwandi, yang mana saya ini berasal dari semester 2. Yang pertama adalah bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Maksudnya apa ini? Adalah setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentrang dan damai, aman, bahagia, sentosa, lahir batin, dan memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian adalah nomor 2 adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Maksudnya adalah setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendaknya atau keinginannya. Yang ketiga adalah hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif. Yang keempat adalah hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan memperoleh putusan adil dan benar. Itu ibaratnya seadil-adilnya tanpa ada rekayasa. Kemudian adalah kelima, hak atas kebebasan pribadi. Di sini setiap orang berhak untuk memilih untuk mempunyai keyakinan politik. Yang keenam adalah hak atas rasa aman. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kalau memang dia seandainya salah, ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tetapi kalau seandainya dia benar, harus diperjuangkan yang mana haknya. Yang tujuh adalah hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik atau melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Yang ke-8 adalah hak turut serta dalam pemerintahan kesejahteraan. Yang 9 adalah hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang ada menurut undang-undang di negara kita. Yang 10 adalah hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, Komnas atau dari masyarakat. Kalau seandainya memang dia harus namanya seorang anak, harus dilindungi. Kemudian ini adalah nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan sejarah HAM di dunia dan berikan pendapat saudara tentang peristiwa pelanggaran HAM di dunia. Di sini saya akan menjawab yang mana sejarah HAM di dunia, yaitu sejarah berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsafat Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yakni adalah hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memilih. Itu tadi. Pendapat mengenai pelanggaran HAM yaitu mengubah pola pikir manusia atau masyarakat yang mudah mendapatkan pengaruh dari hal-hal yang negatif, dan dalam kasus pelanggaran yang belum selesai atau ibaratnya pada sekarang ini mudah mendapat pengaruh hal-hal yang buruk dari luar sana, dan belum tentu ibaratnya kasus pelanggaran yang belum selesai pada saat ini. Itulah dia ibaratnya sejarah HAM di dunia. Yang ketiga adalah pertanyaannya, tuliskan ayat dari arti serta tafsir. Itu dia tadi. Yang pertama adalah hak persamaan dan kebebasan, yang mana terdapat ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum, yang mana artinya adalah dan sesungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan sempurna. Maksudnya itu adalah seorang cucu anak Adam atau sejenis seperti kita ini manusia dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Itu dia tadi. Kemudian adalah yang kedua, hak hidup yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45.
Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aini bil-'aini wal-anfa bil-anfi. Yang mana artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya atau Taurat bahwa nyawa atau dibalas dengan nyawa, maka dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada gigi sosnya adalah balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah di sini menjelaskan tentang menetapkan bagi mereka di dalamnya atau ibaratnya yang berisikan tentang kitab Taurat, ibaratnya bahwa nyawa akan dibalas nyawa, mata dengan mata. Maksudnya ini adalah barang siapa melepaskan haknya atau hak kisah, maka baginya balasan yang sama, jadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang kemudian adalah hak berkeluarga. Terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang mana wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, yang artinya dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayatnya kepada manusia dengan mereka mengambil pelajaran. Maksudnya di sini adalah kita harus menikah dengan sesuai ajaran Allah maupun ajaran sunnah Rasul kita, yang mana harus seiman atau ibaratnya seagama dengan kita. Lebih baik itu daripada kita menikah dengan agama yang berbeda keyakinan dari kita, karena kelak kita akan masuk ke dalam neraka kalau kita tidak menikahi dengan seiman. Kemudian yang D adalah hak mendapatkan pendidikan, yang terdapat Quran surat At-Taubah ayat 122 yang mana ayatnya wa makanal mu'minu liyanfiru kafah, yang artinya adalah dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa? Sebagian untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan dengan memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaganya. Maksudnya dari ayat tersebut adalah barang siapa setiap pergi kita sebagai orang-orang mukmin, setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya dengan sebaik mungkin. Yang terakhir adalah hak kebebasan dalam beragama, yang terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang mana ayatnya qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya adalah katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Yang kemudian adalah la a'budu ma ta'budun, atau tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga adalah wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah yang aku sembah. Yang kemudian ayat keempat adalah wala ana a'bidum ma a'badtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima adalah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang kemudian yang keenam adalah lakum dinukum waliyadin, yang mana adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini adalah menjelaskan tentang toleransi, tentang beragama, yang mana menjelaskan setiap agama yang kita anut itulah keyakinan kita. Kita tidak boleh mempermainkan agama kita. Kalau kita memang beriman kepada Allah, harus kita junjung tinggi keagamaan kita. Tetapi kalau kita sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan yang namanya toleransi antar agama. Kalau mereka menganut ajaran mereka, ya mereka harus mengikuti keyakinan mereka. Kalau kita mengikuti keyakinan kita, itulah yang harus kita perjuangkan, yang namanya agama Islam. Yang mana yang terakhir adalah yang keempat soalnya adalah jelaskan pengertian HAM menurut paham liberal, komunis, dan Pancasila. Menurut saudara bagaimana Islam memandang tentang perlindungan tentang HAM? Di sini
Di sini menurut saya adalah HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seorang sejak lahir sampai mati. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya. Sedangkan menurut liberalisme adalah diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak, berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama, dan berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhnya tuntunan HAM, atau ibaratnya hak memilih dengan keyakinan kita masing-masing. Itu ibaratnya kita menuangkan pendapat sesuai dengan keinginan kita. Hanya mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah PKN yang dimana dosennya bernama Buya Andri Nurwani. Saya ucapkan mungkin selama saya menyampaikannya dalam jawaban saya ini masih banyak kekurangan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.